Hai sobat trader semua. Ya, jadi hari ini gua pengen ngelanjutin latihan trading gua yang ke 31 atau 32. Ya, jadi di sini gua akan coba untuk trading menggunakan platform yang berbeda juga, teman-teman. Jadi di sini untuk memberitahu teman-teman sebenarnya platform yang berbeda pun juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting lo bisa tahu tekniknya juga. Nah, di sini tujuan pembuatan video ini adalah supaya teman-teman bisa belajar jadi dari studi kasusnya gitu. Kalau misalkan lagi kurvanya begini, apa tindakan yang harusnya dilakuin gitu ya. Dan hasilnya bagus atau enggak gitu. Dan pembelajarannya gimana. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Nah, jadi gua akan coba share screen dulu ke teman-teman. Oke, jadi gue menggunakan platform sekarang ini adalah platform dari Cyber Future juga teman-teman ya. Jadi di sini platform ini teman-teman bisa apa? Trading juga ya, trading di sini untuk forex maupun saham. Jadi kamu bisa untuk trading apa aja di sini ya, mau forex maupun saham. Nah, ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kamu bisa cek aja di kolom deskripsi, itu juga bakal ada. Atau misalkan kamu bisa cek di Google kira-kira di Bapepti oke nggak nih ya untuk Cyber Future. Oke deh, jadi gua akan mulai dari sekarang Euro USD ya. Kita lihat di sini dari time frame D1 ya, D1-nya aja dia udah tinggi banget. Sebenarnya harusnya dia turun nih guys ya. Kenapa? Karena kalau lihat dari daily itu dia udah tinggi dan udah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini juga udah lebih tinggi. Paling dia naik sedikit lagi, habis itu dia akan ngedrop dulu sampai sini, baru dia akan naik lagi. Ya kenapa gue berpendapat gitu? Pokoknya gini loh teorinya. Kalau ini harus lebih tinggi dibandingkan ini, ya. Jadi nunggu di sini. Atau bisa jadi dia lebih pendek. Kalau dia lebih pendek dan dia udah menyusut ke sini, nggak nyampe tinggi lagi. Oh, berarti bakal ada perubahan arah tren. Nah, itu dulu. Itu dulu tuh kuncinya. Nah, sekarang kamu lihat dari D1. D1 aja kamu gambar di sini, ya bisa juga. Misalkan dari yang paling bawah, titik bawah hingga titik atas di sini kamu cek aja ya. Nah, tuh harusnya dia turun tuh segini lah ya. Di daerah sini nih turunnya. Tapi kalau misalkan enggak, ya seenggaknya di sini nih. Tuh, harusnya. Nah, ini berdasarkan kita lihat dari D1 atau daily, ya, kurva harian. H4. H4 juga udah tinggi dia. Kita lihat H1, tinggi banget. M30 tuh. Udah ada indikasi-indikasi dia akan menuju turun sebenarnya, teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Nah, berdasarkan time frame ininya pun dia sebenarnya udah mau menuju turun. Cuman dia ada kurva pembalikan di sini. Gue nggak tahu apakah dia akan balik ke atas atau ke bawah. Cuma menurut gue sih kalau yang udah ketinggian gini udah saatnya turun sih. Oke. Kita M30 kita pasang aja. Untuk take profitnya kita lihat di sini berapa nih? H4. Nih at least sampai sini dulu lah. 1082115 ya. Itu target poin kita di sini ya. Nanti setelah ini dia akan naik lagi ya. Biasanya begitu. Oke. Pasangnya 1082115. 1082115. 1082115. 1082115. Oke. Take profitnya di situ. Volumenya 0,4 lot aja. Ya, terus kita lihat stop lossnya di mana. Kita lihat dulu. Time frame daily-nya. M1. Ya, stop lossnya kita di ini aja deh. Di sebentar. 10915 di sini nih. Atau di atasnya lah di sini nih. 1090020. 1090020. Segini lah ya. Dan gua guess ini akan sell. Nah, oke. Sell di sini. 108 gua akan targetnya itu ke sini. Ininya stop lossnya gue di sini guys ya. Jadi ini di menit 1 itu jadi pendek sekali guys ya stop lossnya di sini tuh.
Tapi ya take profitnya juga cukup gede. Kita lihat dulu ya, apakah dia naik atau enggak. Nih. Ini sebenarnya dia OTW naik, cuman lihat harusnya dia udah turun dulu. Ini sebenarnya agak bahaya tradingnya. Kenapa? Karena tradingnya itu melawan arah. Kalau melawan arah itu biasanya gue pakai Bollinger Band juga di sini. Kita lihat ya. Sebenarnya stop loss juga lo nggak pakai juga nggak masalah guys. Misalkan lo modify ya, lo nggak mau pakai nih stop loss, tetapi catatan ingat di sini. Kalau lo nggak pakai stop loss ya, lo harus benar-benar apa ya? Lo harus benar-benar ngawasin, ngawasin tuh penting ya. Jadi bukan berarti lo lepas gitu aja, nggak. Lo harus ngawasin terus-terusan ya. Oke? Nah kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Gua akan coba bahas sama-sama. Yuk. Oke, beberapa menit sudah berlalu juga dan ternyata gue take profit di $22 ya. Nah, di sini sebenarnya learning lesson-nya apa sih untuk hari ini? Nah, learning lesson yang gue dapat hari ini adalah di mana ketika lu trade, lihat dulu dari gambaran besar dulu. Time frame D1, terus habis itu H4, H1, sampai 30 menit dan bahkan 1 menit. Biasanya gue kalau misalkan untuk mau mengeksekusi, gue melihat dari M30 sampai 1 menit. Kalau ternyata di 1 menitnya itu dia sesuai dengan pergerakan yang akan gue tuju, itu tentu gue akan langsung plek. Gue langsung pasang posisi. Entah itu misalkan gue targetnya buy. Kalau sell, ya sell. Jadi penentunya itu di M1. Tapi kelihatan polanya dari M30 gitu. Jadi lo lihat, kalau misalkan dari H4, terus juga H1, M30, bahkan M1 itu udah sesuai, langsung trading di situ. Kalau gue biasa begitu. Kalau kamu misalkan punya pendapat beda, itu terserah kamu. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa trading dengan benar juga. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mulai trading foreign exchange di cyber future, ya entah itu misalkan mau forex maupun itu saham, kamu bisa pakai aja kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa mendapatkan diskon 20% untuk komisi. Ya, artinya bahwa ya dapat potongan. Kalau misalkan komisinya gede kan agak lama tuh untuk dapat profit. Tapi kalau misalkan kamu dapat potongan, potensi untuk dapat profitnya itu lebih besar. Ya, buat teman-teman mau mulai bisa cek aja, register aja di bawah ya. Tetapi semua keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.